Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, pintu masuk ke tanah leluhur suku Roes. Pada saat ini rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti daratan. Ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di berbagai tempat di langit, membentuk barisan roh yang sangat besar. Namun meskipun dengan pengaturan yang begitu serius, banyak ahli dari suku Roes masih merasakan jantung mereka berdebar sedikit lebih keras ketika mereka melihat sosok itu perlahan berjalan dari pintu masuk yang jauh ke tanah leluhur. Bahkan di hadapan hampir seluruh kekuatan suku Roes, mereka bisa melihat bahwa masih tidak ada ketakutan di wajah sosok itu. Matanya yang tenang dan tanpa emosi memberi mereka perasaan tidak nyaman. Saat ini beberapa jarak di belakang barisan besar, mata leluhur Roes sedikit menegang saat dia melihat sosok itu. Segera setelah itu suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar. Hentikan penyusup. Suaranya mengandung kekuatan roh yang tak terbatas dan terdengar seperti lonceng besar. Saat bergema, ketakutan di hati semua ahli suku Roes menghilang. Bagaimanapun leluhur mereka adalah penguasa surgawi. Hentikan penyusup. Oleh karena itu semua ahli suku Roes berteriak keras pada saat ini. Suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan bergemuruh di seluruh area. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sosok itu akhirnya berhenti dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus susunan besar di depannya dan langsung melihat ke arah leluhur Roes. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Lindong dari alam bela diri telah datang ke suku bangsawan ini dengan harapan dapat meminjam tablet Roes. Hutang besar ini tidak akan terlupakan." Seketika wajah leluhur Es tetap tanpa ekspresi ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit menunduk saat dia menjawab, "Orang tua ini sudah tahu niat darimu yang terhormat. Namun tablet Roes adalah harta pamungkas sukuku. Setiap penggunaan akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Oleh karena itu, orang tua ini tidak dapat meminjamkannya kepada orang luar." Suaranya tidak simpatik dan nadanya tidak terlalu sopan, namun penolakannya cukup jelas. Setelah mendengar tanggapan dari leluhur Roes, kekecewaan melintas di wajah Lindong. Segera setelah itu dia dengan ringan menarik nafas pelan dan berkata, "Kalau begitu aku harus melakukan pelanggaran terhadapmu," ucap Lindong. Mungkin suku Roes memang memiliki kesulitan, tetapi ini bukan sesuatu yang dia pedulikan. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tablet Roes adalah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali istrinya. Dia bisa menembus kerusakan pada tablet Roes melalui cara lain, tetapi dia pasti perlu meminjamnya. Tidak masalah apakah suku Roes mau atau tidak. Ketika kata terakhirnya terdengar, kilat yang tampaknya tak berujung meledak dari tongkat kaisar petir di tangannya. Petir mengamuk melingkari tubuhnya. Setiap baut penuh dengan kekuatan penghancur. Kurang ajar. Cahaya dingin di mata leluhur Roes berkobar saat dia mencibir. Suku Roesku telah berdiri tegak di dunia 1000 besar selama jutaan tahun. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Memikirkan bahwa orang bodoh dari alam bawah sepertimu benar-benar berani membobol suku Roesku dan mengambil tablet Roesku. Orang-orang dari sukuku, usir penyusup ini, teriak leluhur Roes. Baik. Setelah mendengar kemarahan leluhur Roes, para ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya segera merespon. Suara mereka seperti gelombang raksasa setinggi ratusan ribu kaki yang menyapu daerah itu. Itu membawa serta tekanan tanpa akhir yang saat itu menabrak sosok tunggal yang lemah di kejauhan. Namun tekanan luar biasa itu benar-benar memudar seperti asap ketika berada 100.000 kaki dari Lindong. Itu tidak mampu mendekatinya. Hati para suku Roes menggigil ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani gegabah dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Segera kekuatan Roes yang menakutkan berlari menuju langit.
Kekuatan roh es yang luas berkumpul bersama karena susunan yang sangat besar. Beberapa napas kemudian itu berubah menjadi lebih dari 1000 naga es raksasa. Setiap naga mengeluarkan aura dingin tak berujung yang membekukan bahkan ruang itu sendiri. Raungan lebih dari 1000 naga raksasa bergemuruh pada saat ini. Detik berikutnya, naga-naga itu berkerumun. Nafas naga yang luar biasa sepertinya menutupi langit dan tanah saat mereka meledak ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan yang luar biasa ini. Tetapi ekspresinya tidak berubah. Selanjutnya dia dengan ringan menginjak kakinya. Seketika petir yang menyilaukan dengan panik membentang dengan Lindong sebagai pusat gempa. Dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan deras. Pada akhirnya, mereka bentrok melawan banyak naga es raksasa. Petir dan es bertabrakan dengan gila-gilaan. Naga es terus-menerus hancur satu persatu sementara kilat sepertinya mengalir tanpa henti. Gelombang kejut kekuatan roh kekerasan menghancurkan daerah itu, menyebabkan kantong-kantong ruang runtuh. Lindong bahkan tidak melirik ledakan yang terjadi antara es dan kilat saat dia berjalan lurus menuju barisan besar di depannya. Dalam rentang singkat beberapa nafas, sosoknya sudah muncul dalam susunan yang dibentuk oleh banyak ahli suku Roes. Namun tatapannya hanya melihat ke arah leluhur Roes. Meskipun susunan ini tangguh, itu jelas kurang dalam hal menghentikannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah leluhur Roes ini. Wajah banyak ahli suku Roes berubah muram ketika mereka melihat Lindong dengan mudah melewatinya. Pria ini benar-benar sedikit terlalu kuat. Kekuatan seperti itu pasti milik penguasa surgawi biru sejati. Mata leluhur Roes sedikit menyipit ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia berdiri di atas teratai es. Dengan tatapan tajamnya tertuju pada Lindong, dia perlahan berbicara. Untuk berani menerobos masuk ke suku Roesku, sepertinya kau memang memiliki beberapa kemampuan. Namun kau akan membayar harga karena meremehkan suku Roesku. Seketika suhu langsung anjlok saat kata-kata leluhur es memudar. Dan ki dingin biru es menyelimuti area itu. Ki dingin ini dipancarkan dari tubuh para ahli suku Roes, menyebabkan tempat itu berubah menjadi dunia yang membeku. Kekuatan leluhur Roes akan sangat meningkat jika dia bertarung di dunia yang beku ini. Ini adalah keuntungan dari lokasi yang menguntungkan. Ki dingin dengan panik berkumpul ke arah Lindong, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri dibekukan dan menjebak Lindong di dalamnya seperti penjara. Untuk menunjukkan betapa seriusnya kami menghargaimu, aku akan membiarkanmu mengalami hari ini salah satu dari 3 teknik pamungkas yang terkenal dari suku Roesku. Leluhur Roes tahu bahwa teknik normal tidak ada gunanya melawan penguasa surgawi. Karena itu dia tidak ragu menggunakan kartu truf saat dia menyerang. Teknik pamungkas seni embun beku abadi. Saat teriakan leluhur es bergemuruh, jutaan balok es tiba-tiba melesat keluar dari ki dingin yang tak berujung. Balok ini menembus ruang dan menembak ke tubuh Lindong. Banyak ahli suku Roes menyaksikan es biru dengan cepat menyebar di tubuh Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, itu benar-benar membekukan Lindong. Es berkumpul dan berubah menjadi gunung es raksasa berukuran beberapa ratus ribu kaki. Tubuh Lindong membeku di kedalaman gunung ini. Para ahli suku Roes diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Teknik pamungkas suku Roes mereka adalah teknik penyegelan. Setelah seseorang disegel, tubuh dan kekuatan rohnya akan hancur dibekukan. Akan sulit bahkan bagi penguasa surgawi untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak yang menderita karena teknik penyegelan leluhur Roes mereka. Kali ini Lindong dari dunia bela diri tidak terkecuali. Leluhur Roes memandang gunung es yang megah dan berkata dengan suara serius, segel ini akan bertahan selama 1 tahun, dan secara otomatis akan rusak setelah itu. Kau akan tinggal di sini selama 1 tahun sebagai hukuman karena menerobos masuk ke suku Roesku. Setelah berbicara, dia bermaksud untuk pergi. Namun saat dia hendak berbalik, leluhur Roes tiba-tiba mendengar suara retakan samar dari kedalaman gunung es.
Dia segera mengangkat kepalanya dan pupilnya menegang ketika dia samar-samar melihat kilat menyambar di kedalaman gunung es. Kekuatan rohnya belum disegel. Setelah melihat adegan ini, ekspresi leluhur roh es langsung berubah. Dia tidak percaya bahkan kekuatan roh penguasa surgawi akan disegel dan tidak akan dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Namun mengapa kekuatan roh Lindong ini tidak sepenuhnya disegel? Sementara keterkejutan memenuhi hati leluhur roh es, kilatan di kedalaman gunung semakin ganas. Detik berikutnya suara ledakan keredam perlahan menyebar dari kedalaman gunung es. Simbol leluhur petir, pemecah teknik petir ilahi. Dalam sekejap kilat yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan terbentang dari kedalaman gunung es dengan cara yang luar biasa dan liar. Seolah-olah telah berubah menjadi kilat yang menandai akhir zaman. Setiap halangan atau rintangan dihancurkan sepenuhnya dengan cara tirani dimanapun dia menyebar. Di bawah kekuatan seperti itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung es raksasa. Pada akhirnya itu meledak dengan ledakan keras. Fragmen es menari-nari di langit saat para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Seni beku abadi dari leluhur mereka sebenarnya telah dihancurkan secara paksa. Monster macam apa orang ini? Saat leluhur roh es menatap kehancuran yang disebabkan oleh petir, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Sementara ketakutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan roh petir yang dikultivasikan oleh orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat tirani seperti itu. Di bawah tatapan berat dari leluhur roh es, kilatan melingkar dan berputar di sekitar sosok pengelasan tongkat petir. Saat perlahan berjalan keluar dari sisa-sisa gunung es, saat mata mereka tertuju pada sosok ini, terlepas dari apakah itu banyak ahli suku roh es atau leluhur roh es, masing-masing dari mereka mulai merasakan tekanan besar pada saat ini. Jelas mereka akhirnya mulai mengerti betapa kuatnya pria yang berani menerobos suku roh es mereka sendirian. Di bawah banyak tatapan ketakutan, langkah kaki Lindong terhenti. Dia melihat ke arah leluhur roh es saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitar tongkat kaisar petir yang terkekeh dan berbicara dengan suara yang agak datar. Seseorang harus selalu membalas kebaikan orang lain. Karena suku roh es telah menyambutku dengan sangat hangat, terimalah seranganku yang terhormat ini, ucap Lindong. Dia sudah tahu bahwa negosiasi damai tidak berguna sehubungan dengan suku roh es ini. Karena ketulusan tidak berpengaruh, maka kekuatan harus digunakan. Kata-kata instan Lindong memudar. Petir yang melingkari tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cara yang gila. Seperti badai, itu memenuhi area dalam radius beberapa ratus ribu kaki di sekitarnya. Bubarkan arai. Mata leluhur roh es menegang saat melihat ini dan dia berteriak dengan keras. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari suku roh es yang semula menyiapkan barisan untuk menghentikan Lindong, buru-buru mundur. Ini karena mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya serangan khusus Lindong ini. Dengan pengecualian penguasa surgawi, bahkan tulang penguasa duniawi yang sempurna tidak akan tersisa jika dia tertangkap di dalamnya. Saat para ahli suku roh es mundur ketakutan, kilat di sekitar Lindong tiba-tiba meledak. Cahaya itu menyusut cepat lalu berubah menjadi awan guntur hitam pekat yang menggantung di langit, membuat udara terasa berat dan mencekam. Lindong menatap awan itu, lalu mengetukkan tongkat kaisar petir ke tanah sambil berbisik pelan. Tangan kaisar petir. Awan menggeliat dan tangan raksasa berwarna hitam dengan rune petir muncul memancarkan aura kehancuran. Dengan satu hentakan, telapak itu menghantam ke arah leluhur roh es. Bahkan sebelum menyentuh tanah, ruang dalam radius 1000 mil sudah retak dan hancur. Leluhur roh es menatapnya dengan wajah muram. Dia tidak menyangka serangan Lindong begitu mengerikan. Tidak berani ceroboh, dia membentuk segel tangan. Lengan bajunya berkibar saat salju tak berujung keluar membentuk dunia es yang beku. Teknik pamungkas kuba dewa es yang tak dapat dipadamkan. Salju berkumpul menjadi kuba es setebal gunung memancarkan pertahanan kokoh. Namun tangan petir terus menghantam tanpa ragu. Saat benturan terjadi, tidak terdengar suara dentuman, melainkan kilat dan es saling mengikis masing-masing berusaha menelan yang lain.
Lindong mengetuk tanah lagi dan berkata dingin, "Hancurkan!" Seketika petir meraung seperti 100.000 guntur. Cahaya petir hitam menyembur dengan deras, memecahkan kubah es yang dianggap tak tertembus. Para ahli suku Roes pucat ketakutan. Monster macam apa dia? Kubah runtuh berkeping-keping. Leluhur Roes terpental puluhan ribu kaki, wajahnya penuh keheranan. Orang ini musuh yang tangguh, gumam leluhur Roes. Menggertakkan giginya, dia melarikan diri ke kedalaman tanah leluhur. Sementara para anggota sukunya panik tercerai-berai. Lindong hanya menatap dingin, menggenggam tongkatnya lalu melangkah perlahan mengejar. Di kedalaman tanah leluhur, leluhur Roes berhenti di depan aula besar tempat 3 sosok menunggu. Orang tua iblis salju, penguasa naga, dan kaisar pertempuran. Ketiganya terkejut melihat keadaan leluhur Roes yang berantakan. Leluhur Roes dengan cepat berkata, "3 teman lama, tolong tahan dia. Aku akan mengaktifkan benda suci untuk menekannya." Menarik. Aku ingin lihat seberapa liar orang dari dunia bawah ini, ucap iblis tua salju terkekeh. "Ya, sudah lama aku tidak melihat yang seberani ini," ucap penguasa naga mengangguk. Keduanya menoleh ke kaisar pertempuran yang hanya tersenyum tipis. "Karena kau memintanya, aku akan membujuknya untuk mundur," ucap kaisar pertempuran. "Kalau begitu aku titip pada kalian," ucap leluhur Roes sebelum bergegas masuk. Ketiga penguasa itu melesat ke langit bersiap menghadang. Di permukaan, Lindong berjalan perlahan seperti dewa petir yang turun ke bumi. Aura guntur menyelimuti setiap langkahnya. Pada saat yang sama, anggota suku Roes bergetar ketakutan. Tiba-tiba 3 sosok muncul di depannya dan Lindong berhenti menatap mereka dengan mata menyipit. 3 penguasa surgawi, gumam Lindong. "Anak bodoh, beraninya kau membuat kekacauan di sini." Penguasa naga hanya menyilangkan tangan di dada dan aura naganya menyapu bumi. "Aku beri kau 10 nafas untuk angkat kaki dari tanah leluhur ini," ucap kaisar pertempuran tersenyum tenang. 3 penguasa surgawi berdiri menjulang, membuat udara seolah berhenti mengalir. Para anggota suku Roes yang melihatnya merasa lega, mereka yakin Lindong akan ditahan. Namun Lindong hanya menatap tajam, mengetuk tongkatnya ke tanah. Guntur menggema di langit. "Buat jalan," ucap Lindong dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.